Hai semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Abdullah Mubarak, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Kami kelompok 2 dari kelas 5 Saka 1 beranggotakan Aditya Nugroho, Aisyah Widyaningsih, Andini Komariani, Bella Septianingsih, dan saya Davi Mahaputra sebagai presenter kali ini yang akan membahas tentang konsep laba. Yuk disimak bersama. Konsep laba, pengertiannya adalah laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor atau kekayaan seseorang sebagai hasil penanam modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi, teman-teman. Konsep laba dalam akuntansi memiliki tujuan yang beragam dan didefinisikan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Teori akuntansi laba umumnya mengarah pada pendekatan satu laba untuk berbagai tujuan, namun pemahaman laba sebagai aliran kemakmuran dan perubahan aset bersih membuka peluang untuk pendefinisian laba yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan informasi penggunanya. Materi selanjutnya teori laba. Menurut teori laba, tingkat laba setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri dengan keterangan sebagai berikut. 1. Teori laba menanggung risiko. Maksudnya adalah keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata juga. 2. Teori laba friksional. Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang. 3. Teori laba monopoli. Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. 4. Teori laba inovasi. Teori ini menggambarkan laba yang di atas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil. Walaupun demikian, perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan persaingan dari perusahaan-perusahaan imitator. Perusahaan perlu melakukan inovasi terus-menerus. 5. Teori laba efisiensi manajerial. Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal. Setelah mengetahui teori laba, apa sih fungsi laba, teman-teman? Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari perusahaan. Mengapa? Karena artinya konsumen beli barang perusahaan lebih banyak. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk atau komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien. Artinya produk dari perusahaan tersebut kurang diminati oleh para pelanggan atau para konsumen. Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Jadi semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Tujuan pelaporan laba adalah sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertahan dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya, pengukuran prestasi manajemen dan kompensasi, dasar penentuan besarnya perencanaan pajak, dan dasar pembagian dividen. Lanjut ke jenis-jenis laba. 1. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan HPP. Kedua adalah laba operasional, yaitu adalah hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan, kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karena itu, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. 3. Laba sebelum dikurangi pajak. Merupakan laba operasi ditambah hasil dengan biaya di luar operasi biasa. Kemudian sebelum dikenakan pajak. Yang keempat adalah laba setelah pajak atau biasa disebut laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak, laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Baiklah teman-teman, bila teman-teman diberikan pertanyaan, bagaimana sih teman-teman melihat atau menilai suatu perusahaan itu berhasil atau tidak manajemennya? Jawabannya sangat sederhana. Dalam Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 25, menurut IAI,
Disebutkan sebagai berikut. Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang dikelola oleh sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, laporan laba rugi tersebut kita dapat mengetahuinya apakah perusahaan ini laba atau rugi, sehingga kita bisa mengetahui kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama 1 tahun atau periode akuntansi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Komponen laporan laba rugi terdiri dari semua pendapatan, baik pendapatan usaha maupun di luar usaha, semua beban maupun semua beban di luar usaha. Seperti itu ya teman-teman. Menurut Bahri, laporan laba rugi yang baik secara umum ada dua bentuk laporan, yaitu bentuk langkah tunggal atau metode sifat beban. Yang kedua adalah bentuk langkah bertahap atau metode beban. Ada juga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sekurang-kurangnya mencakup penyajian pos-pos berikut selama satu periode akuntansi. Teman-teman dapat memahaminya dari nomor 1 hingga nomor 9. Untuk penghasilan komprehensif lainnya, teman-teman dapat pahami dari nomor 1 hingga nomor 5. Kesimpulan, konsep laba merupakan elemen fundamental dalam akuntansi yang didefinisikan sebagai kenaikan kemakmuran perusahaan. Konsep laba ini melahirkan berbagai jenis laba yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi menjadi wadah penting untuk menyajikan informasi laba dan jenis-jenisnya ini. Laporan ini merinci pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan, memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.